Bayangin game yang dulu lu mainin, tiba-tiba balik lagi. Tapi semua yang pernah lu punya, hilang. Itulah yang terjadi di Pixel Worlds. Game ini resmi bakal comeback, tapi dengan satu perubahan, di-reset total. Dan relaunch-nya dijadwalkan pada 31 Maret 2026 untuk mobile dan PC. Sejarah Pixel World sebenarnya dimulai jauh sebelum gamenya rilis. Pada tahun 2011, berdiri sebuah studio game asal Finlandia bernama Kukori Mobile Entertainment. Sebelum membuat Pixel Worlds, mereka sudah lebih dulu sukses lewat game seperti Tiny Troopers. Awalnya Pixel Worlds, bahkan belum punya nama itu. Game ini dikembangkan dengan nama Portal Worlds, sebelum akhirnya resmi berganti menjadi Pixel Worlds pada tahun 2016. Pixel Worlds resmi dirilis secara global pada 3 Januari 2017 di platform mobile. Tidak lama kemudian, pada 9 Juni 2017, game ini juga hadir di PC lewat Steam dengan fitur cross-platform penuh. Di masa ini, Pixel Worlds langsung menarik perhatian karena grafik pixel berbasis Unity yang lebih halus, sistem trading yang lebih aman lewat Pixel World Exchange, dan komunitas global yang aktif. Selama periode 2018 sampai 2020, developer aktif menambahkan berbagai fitur besar, sistem phishing, sistem cleanse, dan sistem mining yang cukup kompleks. Bahkan game ini juga sempat memenangkan beberapa penghargaan industri, seperti Global Mobile Game Awards dan People's Choice Award. Di puncaknya, Pixel Worlds dikelola oleh sekitar 13 orang developer dan memiliki jutaan pemain di mobile serta komunitas aktif di PXSC. Namun, titik balik besar terjadi pada 2021. Developer mengubah sistem World Lock yang sebelumnya menjadi mata uang utama antar pemain menjadi item yang tidak bisa diperdagangkan. Tujuannya sebenarnya untuk mempermudah pemain baru, tapi dampaknya justru besar. Sistem ekonomi terganggu, pemain lama mulai keluar dan kepercayaan komunitas mulai runtuh. Setelah itu, ekonomi game mulai mengalami masalah serius. Inflasi harga yang tidak terkendali, exploit seperti duplikasi item, dan fluktuasi harga yang tidak masuk akal. Di saat yang sama, jumlah developer juga menurun drastis dari sekitar 13 orang menjadi hanya 3 orang aktif. Masuk ke tahun 2024, kondisi game semakin memburuk. Update konten semakin jarang, bug tidak terselesaikan, dan jumlah pemain aktif terus menurun, bahkan di Steam turun hingga di bawah 200 pemain. Pada Oktober 2024, pihak developer akhirnya mengumumkan bahwa server Pixel Worlds akan ditutup karena sudah tidak lagi layak secara komersial. Event Halloween 2024 menjadi konten terakhir yang dirilis dalam game ini. Akhirnya, pada 31 Desember 2024, server Pixel Worlds resmi ditutup. Semua dunia, item, dan progres pemain berhenti di titik itu. Tidak lama setelah itu, pada awal 2025, Kokori Mobile Entertainment mengumumkan bahwa mereka menghentikan seluruh operasi game development. Dan seluruh hak IP Pixel Worlds dijual ke developer baru, yaitu Social First. Setelah Kokori Mobile Entertainment menghentikan seluruh operasi game mereka, hak atas Pixel Worlds resmi berpindah ke Social First. Ini artinya Pixel Worlds sekarang sudah bukan lagi dipegang developer lama, melainkan masuk ke tangan studio baru. Kokori sendiri disebut sudah mulai menjauh dari game development, lalu menjual IP Pixel Worlds dan Tiny Troopers ke Social First. Sebelum memutuskan untuk menghidupkan Pixel Worlds lagi, Social First sempat fokus mengembangkan Nexus Station sebagai spiritual successor dari Pixel Worlds. Tapi dari pengumuman resmi dan FAQ yang dibagikan, kelihatannya arah strateginya berubah. Mereka sekarang memilih untuk membawa balik Pixel Worlds langsung sebagai reboot penuh, bukan cuma mengandalkan game penerusnya. Di video resmi Jake, mereka juga menekankan bahwa pengembangan Pixel Worlds yang baru ini memang diposisikan sebagai clean reboot untuk masa depan yang lebih sehat. Artinya, dunia, karakter, item, progress, dan bahkan nama akun lama tidak akan dibawa kembali. Semua pemain mulai dari nol. Di FAQ resmi juga dijelaskan bahwa riset ini dilakukan supaya ekonomi game bisa mulai dalam kondisi yang sehat. Semua pemain punya titik awal yang sama. Dari video resmi Jake dan FAQ komunitas, sudah ada beberapa perubahan yang dibocorkan. Salah satunya adalah progression system yang diperbaiki. Di versi baru, sistem progression dibuat lebih mirip model MMORPG, sehingga gear tertentu, seperti fishing gear, akan terkait dengan level pemain. Selain itu, Netherworld juga dirombak. Dalam penjelasan yang dibagikan, area ini dibagi menjadi beberapa level kedalaman atau tingkat kesulitan, dengan musuh yang juga berbeda di tiap level. Ada juga info bahwa beberapa fitur lama tidak langsung hadir saat launch awal.
Contohnya, card game disebut belum akan tersedia dulu, karena developer masih meninjau ulang bagaimana fitur itu cocok dengan sistem baru. Jake bilang feedback bisa disampaikan lewat Discord, YouTube Comments, Instagram, dan kanal komunikasi lain. Tim ingin menampung ide soal fitur masa depan, termasuk hal-hal seperti dungeon, farming, dan penyesuaian fitur lain yang mungkin diminta komunitas. Jadi ada kesan kuat bahwa relaunch ini bukan cuma nostalgia, tapi juga proyek kolaboratif yang dibentuk bersama basis pemain lama dan baru. Kalau dirangkum, Pixel Worlds dulu sempat jatuh karena kombinasi masalah ekonomi, operasional, dan strategi yang sudah tidak sehat lagi. Setelah Kukori berhenti, IP game ini pindah ke Social First, lalu sekarang Pixel Worlds disiapkan untuk comeback pada 31 Maret 2026 dalam bentuk riset total dan sistem baru yang lebih stabil. Terakhir, dalam website pixelworlds.pew sendiri sudah tunjukin info detail tentang relaunch ini, bahkan ada hitung mundurnya di situ. Untuk waktu Indonesia Barat, hari Senin 30 Maret 2026 jam 11 malam lewat 55 menit. Untuk zona waktu Indonesia Tengah, hari Selasa 31 Maret 2026 menjelang jam 1 pagi. Waktu Indonesia Timur, hari Selasa 31 Maret 2026 kurang lebih jam 2 pagi. Jadi, udah ada rencana mengawali hari-hari pertama di New Pixel Worlds nanti? Good luck you all!